Banding ditolak, Ferdi Sambo resmi dipecat. Ketua dan anggota Komisi Banding bermusyawarah mengambil keputusan hukum atas permohonan banding sebagai berikut. Memutuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Ferdi Sambo SH SIK MA, menolak permohonan banding pemohon banding. Sidang banding hari ini sudah dilaksanakan, memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Irwasum sebagai ketua sidang komisi banding bersama 4 anggota, seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang bersangkutan tuh memahami proses ini, harapannya tidak ada ya dalam substansinya. Waktu yang ada itu digunakan yang bersangkutan, itu saya melihat adanya upaya justru di luar persidangan kode etik melalui pimpinan Polri untuk bisa memberikan satu kebijakan yang cukup berhasil, yaitu dengan tidak ditahannya Ibu PC ya. Yang kedua adalah isu pelecehan tetap kemudian mengemuka agar yang bersangkutan bisa memiliki ruang di dalam pokok perkaranya di kasus pembunuhan berencana maupun pembunuhan. Siapapun yang terlibat tentunya juga memang harus ditindak. Skandal Sambo ini membuat rentetan berita-berita dengan nada negatif terus saja terjadi di lingkungan kepolisian. Skandal Sambo mengungkap juga banyak hal, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan publik soal diagram konsorsium Sambo, konsorsium 303 yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial. Diagram itu menyebutkan siapa-siapa saja perwira tinggi kepolisian yang terlibat. Hal itu sempat saya tanyakan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri mengatakan memang timnya sedang menyelidiki dan sedang meminta penyelidikan dari PPATK. Kepolisian Negara Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan banding mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Adapun dalam sidang KKEP tanggal 25-26 Agustus tahun 2022, Polri melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau memecat Ferdi Sambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dengan putusan banding ini, Ferdi Sambo resmi dipecat dari instansi Polri. Menolak permohonan banding pemohon banding, kata pimpinan sidang Komisi Banding Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri Jakarta pada Senin, menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri tanggal 26 Agustus tahun 2022 atas nama pelanggar Ferdi Sambo, Ibu Agung. Sidang banding Ferdi Sambo dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Ferdi Sambo atau kuasa hukumnya tidak dihadirkan dalam pelaksanaan sidang banding karena dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tidak ada kewajiban menghadirkan pelanggar etik. Adapun Ferdi Sambo menjalani sidang KKEP setelah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya yang bernama Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo juga diketahui telah kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan, berdasarkan Parpol 7 tahun 2022, tim KKEP banding memeriksa dan meneliti berkas banding, di antaranya pemeriksaan pendahuluan, persangkaan dan penuntutan, nota pembelaan, putusan sidang KKEP dan memori banding. Tim KKEP banding juga melakukan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan dan pembacaan putusan KKEP banding oleh Ketua KKEP.
Ia menegaskan hasil keputusan KKEP banding bersifat final dan mengikat. Banding ini sifatnya final dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum, ini upaya hukum yang terakhir, ucap Dedi. Diketahui Brigadir J telah meninggal dunia di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Brigadir Yosua tewas ditembak Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Dalam kasus itu, Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana. Selain Sambo, ada berada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal atau Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Mabes Polri bantah Gatot Nurmantio. Putusan pemecatan Sambo final dan mengikat. Polri membantah spekulasi Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio tentang Inspektur Jenderal Irjen Verdi Sambo yang dapat kembali aktif sebagai anggota kepolisian setelah dipecat lewat putusan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP banding pada Senin. Kepala Divisi Kadihumas Polri Irjen Dadi Prasetyo menegaskan, putusan KKEP banding yang memecat tidak hormat mantan Kadipropam Polri itu final dan mengikat. Keputusan banding KKEP adalah final dan mengikat. Sudah tidak ada upaya hukum lagi setelah ini. Tidak ada PK atau peninjauan kembali. Tidak ada. Ini banding adalah upaya hukum terakhir terhadap yang tersangka Sambo, kata Dedi. Dedi menjelaskan, keputusan memecat Sambo dari kepolisian adalah sikap tegas Polri terhadap para pelaku pelanggaran, apalagi dalam kasus Sambo, merupakan pelanggaran etik berat. Pelanggaran yang dimaksud yakni berupa perbuatan tercela, melakukan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Polri, kata Dedi, sudah menyediakan forum formal di internal melalui sidang KKEP pada Jumat untuk memastikan pemecatan terhadap Sambo. Meskipun dikatakannya ada mekanisme pembelaan diri dari perlawanan atas sidang KKEP melalui banding, upaya hukum banding atau forum yang perlawanan terakhir untuk para anggota Polri pelaku pelanggaran termasuk Sambo. Dan itu sudah dilakukan, dan keputusannya KKEP banding sudah diketahui adalah menolak banding yang bersangkutan dan menyatakan perbuatan pelanggar Sambo sebagai perbuatan tercela dan menguatkan keputusan KKEP sebelumnya tentang pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH pecat, ujar Dedi. Sebelumnya, kata Dedi, dari putusan KKEP banding itu akan dilaporkan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Keputusan KKEP banding itu akan dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan pemecatan dari SDM Polri. Sambo, kata Dedi, akan menerima salinan putusan KKEP banding termasuk soal keputusan pemecatan selama 5 hari kerja setelah majelis banding bersidang. Tidak ada seremonial, upacara perucutan kepangkatan. Diserahkan saja keputusannya, pemecatan itu sudah bentuk dari seremonial, ujar Dedi. Mantan Panglima TNI itu mengatakan Sambo yang sudah dipecat berpeluang bisa kembali ke Polri lewat keputusan Kapolri yang punya kewenangan mengajukan PK atas putusan KKEP maupun KKEP banding. Undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian setelah putusan KKEP, Kapolri boleh meninjau ulang, itu bisa, kata Gatot. Ia mengacu pada peraturan Polri atau Perpol tahun 2022 nomor 7 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Menurut Gatot, aturan internal Polri tersebut perlu direvisi ulang karena memberi kewenangan kepada Kapolri untuk mem-PK putusan PTDH terhadap Sambo. Secara etika hukum ini kurang ajar karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden. Nah, sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri atau PK bisa diralat lagi, kata Gatot. Gatot menyarankan agar Presiden maupun Menko Polhukam meminta Kapolri merevisi atas celah hukum aturan internal Polri tersebut. Inilah yang saya imbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini, kata dia. Menambahkan, KKEP banding pada Senin memutuskan untuk tetap memecat Verdi Sambo dari Polri.
Keputusan KKIP banding itu menguatkan vonis serupa dalam sidang KKIP pertama pada Jumat tanggal 26. Lalu yang juga menghukum Sambo dengan pemecatan. Keputusan tersebut terkait dengan peran Irjen Verdi Sambo selaku perwira tinggi Polri yang melakukan perbuatan tercela. Pemecatan itu juga terkait dengan status hukum Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan ajudannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, juga berstatus tersangka obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kematian Brigadir J. Dalam putusannya, KKIP banding menyatakan permohonan upaya hukum Irjen Verdi Sambo tak dapat diterima, memutuskan menolak permohonan banding pemohon Irjen Verdi Sambo, menguatkan putusan sidang KKIP sebelumnya. Demikian hasil sidang KKIP pada Senin.